Muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tentang sebab musibah. Pertemuan yang keempat, sebab muslim munafik. Allah sangat benci dan sangat murka kepada orang muslim yang munafik. Pertama, orang munafik itu adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah, bersumpah dia beriman kepada kitab Allah, tapi dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana surat yang keempat, ayat 60 sampai 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tidakkah kamu melakukan penelitian bahwa orang yang munafik, orang yang bersumpah dia beriman kepada Al-Quran, mereka juga mengatakan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, sementara kenyataan hidup mereka memilih hukum taghut, yaitu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, hukum yang bertolak belakang dengan hukum Allah, hukum yang bukan hukum kitab Allah, itu yang disebut dengan hukum taghut. Lalu di ayat 61-nya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ketika engkau ajak mereka, mari kita tegakkan hukum yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasul, kamu akan melihat muslim munafik itu menghalangi dengan keras. Maka lihatlah, di negeri munafik itu, apabila diusulkan, mari kita tegakkan hukum Allah, yang paling keras menentang itu adalah orang Islam. Bahkan orang yang diakui sebagai ulama oleh bangsanya. Muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-63, Allah mengatakan, fakaifa iza asabathum musibah? Bagaimana kalau Allah menimpakan azab kepada mereka? Nah, di surat 5 Al-Maidah ayat 49, Allah tidak punya keinginan terhadap negeri yang dipenuhi oleh orang-orang munafik kecuali mengazabnya. Surah Al-Maidah ayat 49. Berikut orang munafik itu adalah orang yang mencari kehidupan dengan merusak alam, merusak tanaman-tanaman, dan merusak binatang ternak dan ekosistem. Kan kenyataan banjir sekarang ini yang hanyut itu kayu-kayu gelondongan, bahkan ditemukan kayu yang punya nomor. Muslimin sebangsa dan setanah air, terutama orang Islam yang memang beriman kepada Al-Quran. Negeri ini dipenuhi oleh muslim-muslim munafik, mengaku beriman kepada Allah, tidak mau hidup dengan hukum Allah. Berikutnya orang munafik itu hidupnya gado-gado. Halal, haram, hantam. Surah 4 An-Nisa ayat 137 sampai 139, orang munafik itu juga senang memilih pemimpin dari orang-orang kafir. Maka yang dipatuhi itu adalah aturan PBB, aturan orang kafir. Maka keinginan Allah adalah memberikan azab yang pedih. Azaban alima. Di surah 9 atau ayat 101 dan 126, kami akan azab bangsa munafik itu minimal 2 kali dalam setahun di setiap daerahnya. Muslimin sebangsa dan setanah air, inilah yang mengundang bencana di negeri yang kita cintai ini. Mari kita dakwahkan bahwa bumi Nusantara ini bukan milik kita. Ini milik Allah dan bukan pula milik nenek moyang kita. Maka aturan Allah lah yang paling pas ditegakkan. Tidak ada salahnya. Kenapa hukum Belanda bisa diadopsi di Indonesia? Kok hukum Allah tidak bisa diadopsi? Bagaimana cara berpikirnya? Padahal kita milik Allah dan negeri ini milik Allah. Apa salahnya? Hukum Allah ditegakkan, maka semua akan terlindungi. Jangankan orang kafir, binatang saja dilindungi dengan hukum Allah. Kita kan menuduh
yang bukan-bukan. Oh, kalau hukum Allah ditegakkan di Indonesia, orang kafir nggak boleh hidup di Indonesia. Itu nggak benar itu. Nah, lihatlah piagam Madinah. Lihatlah di Madinatul Munawwarah. Yahudi, Nasrani, Majusi, hidup dengan tenang, hidup dengan aman dan damai di bawah tuntunan kitab Allah. Karena iman kafir itu diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Mau kafir silakan, mau beriman silakan. Cuma yang dijaga dengan Al-Quran itu adalah hak-hak kehidupan manusia dan hak-hak alam. Itu yang dijaga. Tidak ada agama yang lebih adil, yang lebih menjamin kemakmuran daripada hukum-hukum Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita sebangsa bisa memahaminya. Kalau enggak, tunggulah sebentar lagi. Azab besar akan menghancurkan bangsa ini. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun.